Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyimak dengan cermat, di zaman yang serba canggih sekarang ini, kejahatan ada di mana-mana. Kejahatan menjadi seperti hal yang tidak perlu lagi dipersoalkan, bahkan dianggap menjadi hal yang lazim karena sudah dibiasakan. Dan pelaku kejahatan seakan-akan baik-baik saja hidupnya, dan Tuhan seakan-akan membiarkan kejahatan merajalela, seakan-akan membiarkan orang-orang sombong semakin melambung tinggi dengan kesombongannya. Mengapa Tuhan seperti diam tak melakukan sesuatu? Mengapa orang jahat dan tidak jujur baik-baik saja? Mengapa orang benar menderita? Betulkah Tuhan tidak peduli dengan aniaya yang dialami oleh orang benar? Betulkah Tuhan membiarkan orang-orang jahat berkuasa dan menang? Mengapa Tuhan begitu lama menghukum kejahatan? Mengapa doa-doa kita tidak dijawab dengan cepat? Pertanyaan-pertanyaan ini sering ada dalam pikiran kita. Kita seakan-akan melihat bahwa kejahatan dibiarkan Tuhan menang. Sebenarnya bukan. Kebenaran pasti menang, walau kadang terlihat hal itu mustahil terjadi, walau sangat lama menanti. Cara dan jalan Tuhan itu tak mampu kita pahami, tetapi hasilnya pasti baik. Dan dalam segala hal ketidakmengertian kita dengan jalan-jalan Tuhan, bersikaplah beriman teguh kepada Tuhan. Dia pasti memberi kita yang terbaik. Habakuk adalah seorang nabi yang baik, benar. Dia takut akan Tuhan, tetapi dia menghadapi suatu fakta yang tidak adil. Dalam firman ini Habakuk sedang menanti jawaban Tuhan atas pengaduan yang telah dia sampaikan kepada Tuhan. Di awal-awal, Habakuk mengadu kepada Tuhan atas kejahatan bangsa Israel. Habakuk begitu bergumul dengan kejahatan bangsa Israel, dan ia memohon Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan. Tuhan menjawab dua pengaduan Habakuk dengan cara membangkitkan bangsa kafir yang lebih jahat dari bangsanya dan menghancurkannya. Dan jawaban Tuhan ini tidak sesuai dengan keinginan Habakuk, dan dia semakin sedih dan tidak mengerti kenapa Tuhan berbuat seperti ini, mengizinkan orang yang lebih jahat menghancurkan bangsa Israel. Dan Habakuk kembali mengadu kepada Tuhan tentang perlakuan orang-orang jahat kepada kaum sisa bangsa Israel yang setia kepada Tuhan. Di tengah ketidakmengertiannya, dia pasrah dan berserah kepada Tuhan dalam doanya. Dan dalam firman ini Habakuk berdiri di tempat pengintaian, menyendiri di menara berdoa menanti apa yang akan difirmankan Tuhan, dan siap-siap dituliskan di dalam loh-loh. Habakuk begitu bergumul dalam penantiannya atas doanya kepada Tuhan.
atas kehancuran bangsanya di tangan orang-orang jahat. Dan akhirnya Tuhan menjawab pengaduan Habakuk mengenai kekuasaan jahat di dunia ini dan nasib orang benar. Tuhan menyatakan bahwa akan tiba saatnya semua orang jahat akan dibinasakan. Sekalipun Tuhan memakai Babel untuk menghukum bangsa Israel, tetapi tidak selamanya Tuhan menghukum mereka. Pada saatnya Tuhan akan bertindak dan melawan kefasikan. Orang-orang Babel yang demikian angkuh karena berpikir bahwa kemenangannya atas bangsa-bangsa adalah karena kegagahan mereka akan segera mendapat hukumannya. Pada akhirnya, orang-orang sombong yang berbuat jahat kepada kaum bangsa Israel pasti menerima ganjaran dari Tuhan. Tuhan memang menghajar bangsa Israel atas ketidaksetiaan mereka melalui bangsa yang sangat jahat dan kafir. Tetapi Tuhan tidak akan melupakan kaum sisa orang Israel yang tetap setia mencari Tuhan. Tuhan mengingatkan Nabi Habakuk bahwa orang benar akan hidup oleh karena percayanya dan akan bersorak-sorak di dalam nama Tuhan, Allah Sang Juru Selamat mereka. Dan orang sombong yang membusungkan dada, yang tidak lurus hatinya, pasti binasa. Dalam perjalanan kita di dunia ini sebagai pengikut Kristus, bukankah kita juga sering bergumul dengan masalah yang kita hadapi? Kita berdoa, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab kita, dan kemudian Dia jawab doa kita, tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah demikian, apakah kita harus berhenti berdoa? Apakah kita berhenti percaya kepada Tuhan? Tidak. Bahkan dalam keadaan yang semakin kita tidak mengerti, saat jawaban Tuhan tidak bisa kita pahami dan tidak bisa kita terima, teruslah bergumul dalam doa, dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Saat kita tidak mengerti, saat tidak sesuai dengan keinginan kita, ini saatnya kita hidup dalam iman, berserah sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja seturut maunya dan caranya, dan bagian kita adalah mengikuti jalan-jalan Tuhan dengan setia. Orang benar akan hidup oleh imannya. Mari kita berjalan bertindak di dalam iman, percaya kita hanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan ini harus kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia ini, dan pastikan kita sebagai pemenang dan memperoleh mahkota kehidupan. Sebagai pengikut Kristus, tidak mudah jalan kita di dunia ini. Kita akan mengalami banyak kesulitan dalam perjuangan kita mempertahankan iman kita. Satu hal yang perlu kita ingat, kejahatan di dunia akan sampai pada titik akhir. Tetaplah setia hidup benar, sekalipun kita tampak kalah di mata dunia. Tetap hidup benar sekalipun tampak sangat lama, bahkan mustahil kita menang. Seperti Habakuk, mari kita menanti campur tangan Tuhan dalam setiap perkara hidup yang kita lalui sampai akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan akan mengangkat orang benar dari bumi dan membinasakan segala orang jahat. Bila kita mengalami ketidakadilan, bersabarlah, tetap bertahan hidup benar, Tuhan pasti memberi kita pembelaan dan kemenangan. Jangan khawatir, sejahat apapun dunia ini, tetap beriman kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bagian kita saja yang harus kita lakukan, yakni tetap hidup dalam iman yang teguh. Tuhan pasti menerbitkan kebenaran kita seperti terang fajar di pagi hari. Betapapun malapetaka sedang datang mendekat, orang-orang yang benar ditopang oleh keyakinannya kepada Allah. Tidak perlu takut, orang congkak pasti mendapat ganjaran. Orang jahat pasti mendapat ganjaran. Kita tidak perlu menjadi jahat saat orang menjahati kita. Tanggung jawab kita adalah bertahan hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun harus mengalami penderitaan dari ulah orang-orang jahat. Dan sebagai pengikut Kristus yang sudah dibenarkan dalam darah Kristus, bagian yang harus kita lakukan adalah hidup benar di hadapan Tuhan setiap waktu.
Kita harus hidup dengan iman kepada Allah. Kita harus setia mengikuti jalan-jalan Allah. Sejahat apapun kejahatan itu pasti berakhir dan binasa. Sesulit apapun jalan orang benar, jika ia tetap setia dan percaya kepada Tuhan, ia pasti menang dan hidup. Habakuk di dalam krisis imannya menyerahkan diri ke dalam iman di dalam Tuhan. Iman adalah senjata orang Kristen yang paling hebat. Hiduplah di dalam iman. Dan saat kita mengalami krisis iman, mari kita berserah kepada Tuhan. Bergumul terus di dalam doa sampai Tuhan memulihkan kita. Diri kita tidak terandalkan. Kita ada, kita ditebus bukan karena hebat kita. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Kita pun menjadi kuat bukan karena kuat kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Setiap waktu bergantunglah sepenuhnya di dalam iman kepada Tuhan. Dia yang membuat kita kuat dan menjadi paham bahwa Dia amat sayang kepada kita dengan caranya yang ajaib, tidak terukur, tidak terpahami. Dia membuat semuanya baik dan indah. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.